to kiss me. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami. Baik, untuk menghabiskan waktu kepada pemateri pertama, saya persilahkan untuk memaparkan materinya tentang kemampuan kognitif dalam sistem pembelajaran jarak jauh. Tanpa kehadiran fisik antara pendidik dan peserta didik dalam satu ruangan yang sama. Nah, adapun menurut waktu dan tempat. Kemudian baik, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri kedua. Kepada pemateri ketiga, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan kelompok saya. Adapun judul materi saya yaitu kemampuan psikomotorik dalam sistem pembelajaran jarak jauh. Dalam era pendidikan modern, pengembangan penting bagi para pendidik. Keterampilan ini melibatkan penguasaan teknologi digital, penerapan strategi komunikasi yang efektif, serta kemampuan menyusun perencanaan pembelajaran yang terstruktur. Pembelajaran jarak jauh sebagai sebuah sistem pendidikan memiliki karakteristik khusus di mana proses belajar mengajar tidak dilakukan melalui pertemuan tatap muka langsung, melainkan memanfaatkan berbagai platform digital sebagai media pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh merupakan sistem pembelajaran yang tidak berlangsung dalam suatu ruangan dan tidak ada interaksi tatap muka secara langsung antara pengajar dan pembelajar. Di era perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi yang semakin pesat, pembelajaran jarak jauh dapat terlaksana dengan menggunakan berbagai platform baik berupa learning management system maupun bentuk video conference. Nah, di sini teknologi informasi dan komunikasi merupakan bagian penting yang dapat membantu proses pendidikan jarak jauh. Teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi media transfer informasi dan interaksi pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Dan lebih lanjut, teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu pengajar untuk tetap melakukan controlling pembelajaran, evaluasi pembelajaran, aspek pedagogi, dan menghilangkan permasalahan pembelajaran yang tersekat dengan jarak. Next. Nah, dalam penerapannya terdapat 5 kriteria penting yang harus dipenuhi oleh teknologi pendukung pembelajaran jarak jauh. Nah, kriteria pertama berkaitan dengan kemudahan akses terhadap sumber belajar, di mana konten pembelajaran harus dirancang sesuai minat dan tingkat kognitif peserta didik dengan struktur yang sederhana dan navigasi yang intuitif. Kriteria yang kedua menekankan pada upaya menghadirkan pengalaman belajar yang serupa dengan kelas tatap muka tradisional melalui penciptaan lingkungan belajar interaktif, dan pembelajaran umpan balik yang tepat waktu. Kemudian ada kriteria ketiga yang menyoroti pentingnya penggunaan learning management system atau LMS yang efektif dan tidak hanya selaras dengan kurikulum, tetapi juga menyediakan fitur otomatisasi dan perlindungan data. Kriteria yang keempat menekankan prinsip inklusivitas, di mana sistem teknologi harus dapat diakses oleh semua kalangan tanpa memandang tingkat penguasaan teknologi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya alihkan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Ibu. Bertanya, Dokter, dan saya apa solusi terhadap tantangan pada pembelajaran jarak jauh? Sekian saya berikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Adapun pertanyaan saya yaitu apakah pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini efektif di zaman sekarang di generasi Pendidikan seperti mendorong penelitian belajar siswa. Tiga. Baik,
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Sri Amelia dengan NIM 222020388600863. Nah, di sini saya akan mengenai tugas saya dengan mata kuliah inovasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Osman SPW MAG. Di sini saya dari kelompok 7 akan menjawab pertanyaan. Adapun pertanyaan pertama oleh saudara Wawan yaitu apa tantangan PJJ, dan yang kedua oleh Nur Yunita yaitu apakah pembelajaran PJJ ini efektif dilakukan di zaman sekarang. Nah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan oleh Kurniawan, yaitu tantangan dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ dapat diatasi dengan beberapa solusi. Pertama, pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai sangat penting untuk mendukung PJJ. Selain itu, pelatihan guru untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi dan metode PJJ juga sangat diperlukan. Desain pembelajaran yang efektif dan interaktif juga dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam PJJ. Dukungan teknis yang memadai juga penting untuk membantu siswa dan guru mengatasi masalah teknis yang mungkin timbul. Dan adapun jawaban dari pertanyaan Nur Yunita Putri Kasang yaitu PJJ dapat efektif dilakukan di zaman sekarang jika teknologi yang digunakan memadai dan dapat diakses oleh siswa. Desain pembelajaran yang baik juga sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan mencapai tujuan pembelajaran. Dukungan yang memadai baik teknis maupun non-teknis juga diperlukan untuk memastikan kesuksesan PJJ. Dengan demikian, PJJ dapat menjadi alternatif yang efektif untuk pembelajaran tradisional, terutama dalam situasi di mana pembelajaran langsung dan tidak memungkinkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.